Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam penjelasan materi pertemuan 4 teknologi informasi. Di materi ini kita akan belajar 4 materi utama kita atau yang mau kita pelajari adalah pertama insert word art, drop cap, picture shape smart art, dan table. Ya, ini mungkin kalian sudah bisa ya, tapi dalam pertemuan ini kita juga sedikit melihat apa aja yang bisa kita lakukan, ya, beberapa metode cara yang bisa dilakukan untuk melakukan hal ini. Dan bagi yang merasa memang belum tahu, tolong benar-benar disimak dan videonya bisa diulang-ulang lagi ketika kalian kurang paham. Oke, kita langsung masuk aja. Pertama adalah insert word art. Ini adalah teks dummy atau teks saya yang saya buat untuk contoh dalam materi kita kali ini, ya. Jadi pertama kita coba insert word art. Word art itu ada di menu insert, ya. Klik menu insert. Nah, di sini ada di bagian teks ada icon yang namanya word art, ya, miring seperti ini. Nah, ini kalau kita klik dia akan muncul beberapa tampilan atau bentuk dari word art yang sudah disiapkan oleh, kali ini kita menggunakan MS Word, ya. Misalnya saya mau menggunakan yang ini. Kalau kita klik ini, itu dia langsung muncul seperti ini. Dan teks ini sifatnya sudah dia bisa ditaruh di depan teks yang lainnya, ya. Nah, cara geser-gesernya ya tinggal diklik aja bingkainya. Kalau kita klik di sini dia muncul bingkainya, kita geser-geser dengan mouse, ya. Kita sorot, klik, tahan, geser-geser. Nah, ini bisa kita taruh di mana. Kalau di MS Word yang baru sudah ada guideline. Ini yang hijau-hijau ini menentukan apakah posisi kita sudah tepat di tengah dan seterusnya, ya. Ini seperti ini. Untuk mengganti teksnya tinggal kita klik aja di sini, kita hapus atau kita blok, lalu kita tulis di sini belajar, misalnya insert word art, ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah ya tinggal diklik di luar seperti itu. Nah, perhatikan di sini di menu sini tidak ada format, tapi ketika kita klik di word art yang kita buat, nanti di sini ada format. Nah, di menu format ini kita bisa mengubah tampilan dari word art yang kita buat tadi. Misalnya bingkainya kita mau kasih bingkai warna merah, atau kita tidak kasih bingkai sama sekali, atau kita kasih dia background warna seperti itu. Ini bisa di sini. Kalau ingin menghapus bingkai dan warnanya, kalian bisa pertama kan kosongkan bingkainya, dan berikutnya adalah outline. Ini dia ada shape outline, ya. Di sini kalian bisa pilih no outline, berarti tidak ada garisnya, atau bisa lebih detailkan lagi, dia ada bingkainya. Di weight bisa kalian ganti ukurannya, lalu garisnya juga bisa diganti di dust, ya. Ini bisa kalian atur semua warna seterusnya, dan juga dihapus. Di sebelah sini, di sini ada tampilan dari teksnya, ya, dan bisa diubah sebagian. Misalnya kita mau mengubah ini saja, belajar, kita ubah seperti itu, ya. Kalau mau kita semuanya, ya, kita blok semua, kita ubah seperti ini. Oke. Berikutnya dari sini juga ada isi atau warna dari teksnya, bisa kita style di text fill, ya, seperti ini. Atau di outline-nya, pinggiran teksnya itu bisa kita style. Lihat, kalau misalnya saya kasih merah, pinggiran teksnya merah, ya. Juga bisa seperti kayak tadi, tebal atau tipis. Di weight, di dust itu juga dia garisnya titik-titik atau dash atau lurus biasa, ya. Oke. Nah, berikutnya text effect. Nah, ini adalah tampilan lebih modern lagi dengan bentuk efek yang bermacam-macam, ya, seperti itu. Nah, ini bisa kalian pilih sesuai dengan kebutuhan.
ya, seperti itu ya. Seperti itu. Lalu text direction ini bisa kita style, misalnya horizontal seperti biasa, vertikal seperti huruf oriental ya, seperti Mandarin, Japanese, Korean, Japanese dan seterusnya ya, atau yang lainnya. Ini bisa dipilih ya, rotasi dari teksnya ya. Lalu text align ini bisa, kalau dia misalnya ada 2 baris, ini bisa, ini kita ya, kita align ya, itu. Ini defaultnya top, tapi kalau misalnya diminta bagaimana, dia nanti bisa berubah. Itu saja memang yang sering digunakan di dalam WordArt ya. Dan yang satunya lagi adalah tentang wrapping. Nah, ini wrapping penting. Kalau dia posisinya, kalau kita klik ini atau di sini ada namanya text wrapping. Perhatikan di sini akan sering digunakan khususnya untuk gambar. Wrapping text ini mempengaruhi bagaimana sifat dari gambar ya. Kalau kita klik di sini ada pilihan inline with text, square, tight, row, top and bottom, behind text, dan in front text. Nah, in front text ini seperti ini. Kalau kita geser dia ke atas teks yang sudah ada seperti ini, dia itu berada di atasnya. Maksudnya dia berada di atas teksnya. Teks yang lainnya ada di belakang ya. Ini teks filenya saya matikan dulu, no fill. Nah, seperti itu ya, dia ada di depannya. Kalau dia sifatnya behind text, nah dia ada di belakang teks. Jadi teksnya itu yang bahasa yang lainnya atau teks yang lainnya ada di depannya dia ya. Ini bisa diakses melalui ini menu format ini ya. Ini dia semua ada. Kalau kita square, kalau kita geser jadi teks, dia teksnya akan mengelilingi dari gambar atau word art kita ya. Kalau tight, dia lebih ketat lagi, maksudnya lebih rapat lagi ya. Nah, throw ya, seperti itu ya. Nah, ini diatur sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, ini adalah yang pertama tentang word art ya. Yang berikutnya adalah drop cap. Pertama saya jelaskan dulu fungsi dari word art ya. Word art dalam tulisan resmi atau misalnya kita membuat seperti tugas akhir, skripsi dan seterusnya, hampir sama sekali tidak digunakan ya. Ini hanya untuk tulisan-tulisan atau artikel-artikel informal atau lembaran-lembaran print yang mau kita beri hiasan dalam menampilkan teks. Tapi kalau teks-teks formal itu biasanya tidak boleh menggunakan ini ya. Kecuali memang materinya membahas ini seperti ini, saya membahas ini ya, pasti dimasukkan ini. Tapi kalau misalnya kalian membuat judul dengan ini, itu biasanya dalam tulisan formal tidak diizinkan ya. Digunakan biasa saja seperti ini. Ya, jadi kegunaannya itu. Berikutnya adalah drop cap. Drop cap itu kita masuk ke menu insert juga ya. Nah, sini kita lihat dulu, contohkan dulu drop cap itu. Caranya adalah atau saya jelaskan dulu, drop cap itu adalah membuat huruf depan suatu paragraf menjadi besar ya. Seperti di koran-koran atau di majalah ya, media cetak itu kita sering lihat huruf depannya itu dia besar, yang lainnya mengikuti. Nah, ini disebut drop cap. Caranya adalah memblok huruf depan paragraf yang sudah kita buat, lalu kita masuk menu insert, lalu kita di bagian teks kita pilih drop cap ya. Sudah ada yang seperti ini, sudah disiapkan oleh Microsoft Word. Tapi kita bisa masuk untuk kustomisasi atau melakukan pemilihan option di drop cap option. Klik, nanti di sini muncul tampilan seperti ini untuk mengatur ya. Ini standarnya none,
lalu ada yang modenya drop seperti ini, lalu ada yang margin. Kalau margin dia ngikut semua seperti ini, kalau ya drop dia mengelilingi teksnya. Di sini juga ada fontsnya ya, jadi kita bisa style fontnya berbeda dengan yang lain ya, misalnya seperti ini. Lalu ada ukurannya ya, lines to drop 3, ini mengatur besar kecilnya ukuran dari teksnya ini ya. Lalu jaraknya adalah antara huruf besar ini dengan teks yang mengelilingi jaraknya berapa ya. Kalau 0 dia rapat sekali, tapi kalau kita kasih jarak nanti kelihatan ya. Nah, ini adalah contohnya seperti ini ya. Ini kalau kita lihat di sini, misalnya saya mau gunakan Algerian ya, kalian klik tadi juga ya, masuk ke insert lagi, pastikan diklik atau dipilih drop cap yang sudah jadinya, kalian masuk ke sini ke drop cap option. Nah, nanti di sini kalian bisa ganti-ganti ya, misalnya Algerian. Besarnya saya mau lebih besar lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, ini huruf ini juga bisa diatur oleh paragraf ya. Kalau kita lihat di sini, lihat dia itu ada jaraknya ya, jarak kosongnya. Nah, misalnya kita maunya dia benar-benar rapat gitu. Nah, ini bisa diatur sesuai dengan paragraf. Jadi kalau kita pilih ini, kita klik kanan paragraf, ini kita before dan afternya kita bisa style 0 ya. Ya, ini maksudnya apa? Jadi jangan ada spasi atau jarak di sebelum teks ini dan sesudahnya. Maksudnya seperti itu. Kalau kita oke, kita lihat di sini dia benar-benar rapat. Ya, sekali lagi kita pilih, lalu kita menu insert, lalu di dalam bagian teks drop cap, kita aturannya ada di sini semua. Mau dikecilin, mau dibesarin, itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jaraknya mau di lebih jauh, nah ini dia. Jadi jarak ini dia tadi yang dibicarakan ya, seperti itu ya. Misalnya ini saya ganti menjadi 4, ukuran sedang, jaraknya 1 saja, 0,1 cm ya. Ini aja jadinya, ini drop cap ya. Nah, berikutnya kita mau memasukkan gambar, insert picture. Nah, insert picture ini ada beberapa cara. Yang paling umum dan paling dianjurkan, karena menurut pengguna yang sering menggunakan ini adalah memasukkan gambar melalui menu insert dan picture seperti ini ya. Karena diklaim bahwa ukuran gambarnya nanti akan menjadi lebih kecil, atau ukuran dokumen kita itu bisa lebih kecil ya. Karena gambar mempengaruhi ukuran dokumen kita. Semakin besar ukuran gambarnya, semakin besar ukuran dokumen kita. Oke. Nah, misalnya saya mau memasukkan gambar di tengah-tengah ini antara paragraf pertama dan paragraf kedua. Caranya adalah ya, kita harus tahu posisinya di mana. Kursor kita ini menentukan posisi gambar. Misalnya kita mau ada di sini, di bawah sini ya, berarti di tempat kosong ini. Nah, kita harus taruh kursornya di sini, jangan di mana-mana. Kita klik insert picture, lalu kita mau dari komputer kita di device ya. Nah, nanti di sini folder yang mau kita tuju, kita pilih di mana ya. Kalau sudah kita temukan gambarnya, kita pilih, lalu kita klik insert ya. Nah, ini adalah salah satu cara untuk memasukkan gambar ya. Nah, cara yang cepat ya daripada ini adalah dengan cara mengklik and drag dari folder kita ya. Ini misalnya saya punya folder di Windows Explorer ini beberapa gambar. Nah, ini tinggal kita klik and drag saja, masukkan ke sini ya. Mau masukkan lagi di sini seperti itu ya. Nah, ini dia salah satu cara menginsert gambar dengan cara menu insert atau klik and drag melalui folder ya. Misalnya saya mau masukkan di sini ya,
seperti itu. Nah, setelah kita masukkan apa, seperti tadi dia juga memiliki yang disebut di bagian format yang disebut wrap text ya, ini ya. Defaultnya dia inline. Kalau gambar insert itu dia bisa dibuat square seperti ini, sama seperti yang tadi in front in text ya, jadi dia di depan teks dan seterusnya ya. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan ya, seperti itu. Ini adalah cara untuk insert gambar juga. Kalau kita klik gambarnya nanti muncul menu format. Perhatikan tidak ada menu format. Kalau kita klik gambarnya, di sini ada menu format. Di sini kita bisa memodifikasi gambar seadanya, maksudnya tidak bisa seperti Photoshop atau yang lainnya. Di sini misalnya kita hanya bisa membuat gambar lebih terang, lebih gelap dan seterusnya ya. Lalu misalnya ini ada bingkainya seperti ini dan seterusnya. Ini bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Mau diputar bisa juga ya. Ini kebalik dan seterusnya ya. Bisa dibalik-balik. Nah, tapi tidak semaksimal dengan Photoshop misalnya seperti itu. Ya, tapi ini bisa digunakan jika kondisi memang dibutuhkan. Nah, berikutnya di bagian sini juga ada insert shape. Nah, ini shape udah kita pelajari juga di pertemuan pertama belajar tentang PowerPoint ya. Jadi di shape ini, di insert, menu shape, di sini ada beberapa macam bentuk yang bisa kita gunakan untuk membuat objek ya. Dan sifatnya dari ini adalah dia selalu in front of text. Dia selalu in front of text ya. Jadi di sini kita atur. Ya. Berikutnya smart art. Smart art ini adalah objek yang sudah dibuat sedemikian rupa yang bisa kita gunakan secara langsung ya. Misalnya kita mau bikin suatu metode seperti ini ya. Nah, ini kalau misalnya bentuknya seperti ini, kita tinggal modifikasi aja. Misalnya ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Warnanya juga sama kayak tadi di menu desain dan format ya, sama. Misalnya kita mau ganti warnanya seperti ini, itu di menu desain. Ingat, menu ini tidak akan muncul kalau kita tidak pilih smart art-nya. Nah, kalau kita klik di luar tidak ada dia. Tapi kalau kita klik di sini baru muncul desain dan format. Ya, untuk modifikasinya sama seperti gambar, image dan objek tadi atau ini shape ya. Sama. Seperti itu. Dan dia sifatnya defaultnya sama seperti image, yaitu dia selalu inline with text. Ya. Dia di formatnya selalu inline with text atau ini ya, inline with text seperti ini. Nah, ini contohnya. Berikutnya adalah table ya. Table di bawah sini, misalnya kita mau menambahkan table. Table ini ada di menu insert, lalu kita di bagian table ada menu table, ada pilihan icon table. Kalau kita klik di sini nanti kita dimunculkan suatu grid atau blok yang kalau kita geser kursor kita, dia akan membuat ukuran atau dimensi dari table kita sesuai dengan yang kita pilih. Misalnya di sini 3x3, maksudnya 3 kolom dan 3 baris. Nanti kalau kita klik mouse kita di sini nanti akan muncul 3 table dengan satu table dengan ukuran kolom 3 dan juga baris 3 ya. Ini bisa di setel sesuai kebutuhan. Nah, ini adalah kalau kita mau menginsert manual misalnya ya, seperti ini ya. Nah, untuk menambahkannya, misalnya kita mau menambahkan kolom ya, ini
kita klik kanan di sini. Bukan klik kanan ya, di blok misalnya kita mau menambahkan, kalau baris itu mudah ya, kita baris dulu menyobanya. Di sini misalnya nama, misalnya alamat. Nah, misalnya nanti kita isi di sini apa ya? Nah, di sini kalau kita sudah habis, kita tinggal di akhir dari baris kita itu tinggal tab saja ya, pencet tab di keyboard, nanti akan turun terus ya. Nah, itu untuk menambahkan baris secara satu persatu bisa seperti itu. Nah, untuk menambahkan kolom kita tinggal memblok kolom yang mau kita tambahkan ya. Misalnya kita mau menambahkan kolom di sisi kanan sini, kita blok, lalu kita klik kanan di yang kita blok ini ya, klik kanan, nanti ada menu insert. Nah, insertnya ada pilihannya mau kiri, kanan, atas, bawah. Ya, misalnya tadi kita mau di kanan dari kolom keterangan, jadi kita pilihnya insert column to the right. Ya, muncul seperti ini. Ya. Kalau misalnya kita pilih yang left, ya, misalnya seperti ini, insert left. Ya, dia nambahnya yang di sebelah kirinya dia. Jadi tergantung di mana yang kita mau pilih, nanti dia menambah. Baris juga bisa seperti itu sebenarnya, kita blok, insert, ya, baris di atasnya atau di bawahnya. Misalnya ini kita sudah isi, kita lupa ternyata di atasnya ada yang perlu kita masukkan. Nah, misalnya di bawahnya kita sudah isi banyak gitu, sudah 100, ternyata di tengah-tengah kita perlu masukkan suatu baris gitu. Kita tidak perlu menghapus semuanya, kita tinggal blok yang mau kita masukkan, di mana posisinya di atas atau di bawah. Kita klik kanan, insert, lalu kita pilih, misalnya mau di atasnya, above, seperti itu ya. Misalnya ini ternyata nomor satunya dan seterusnya. Begitu juga di sini kalau misalnya kita mau memasukkan di bawahnya, insert below ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah contoh table yang dimasukkan secara manual. Nah, bagaimana dengan table yang sudah jadi? Misalnya kita sudah buat table di Microsoft Excel seperti ini. Bisakah kita pindahkan? Ya, sangat bisa. Pertama kita blok dulu table yang mau kita pindahkan ya. Lalu yang paling sederhana atau paling umum digunakan adalah mengkopinya aja. Jadi kita blok dari atas sampai bawah ini table yang kita ingin copy, kita tinggal klik kanan secara standarnya ya, atau Ctrl C di keyboard, lalu kita masuk ke dalam dokumen kita, lalu pastikan posisinya di mana. Misalnya saya mau masukkan dia ada di tengah-tengah sini ya, masukkan kursor kita di sini, lalu kita paste saja sini ya, seperti itu, paste atau Ctrl V di keyboard ya, seperti itu. Nah, ya, dia formatnya, hurufnya, ukurannya dan seterusnya umumnya sudah mengikuti table kita yang ada di Excel. Nah, ini memang sangat dianjurkan ketika kita memang mau membuat table yang benar-benar sesuai dengan yang kita mau formatnya ya. Kalau yang ini dia lebih ke umum misalnya. Kalau yang ini misalnya lebih spesifik ya. Nah, ini posisinya juga bisa kita taruh dia di mana-mana dengan cara mengklik tanda, kita klik dulu ya tabelnya, nanti dia muncul seperti ini. Ini kita bisa geser-geser dia ya sesuai dengan posisinya, tapi diperhatikan karena beberapa aturan berlaku ya. Misalnya dia kalau sudah di bawah sini kita mau geser, dia pasti nanti akan tidak mau atau dia akan memisah ya. Seperti ini deh contohnya, jadi harus diperhatikan ya, seperti ini untuk mengatur table, karena memang nanti dia akan membuat berantakan. Oleh karena itu anjuran dari saya adalah kalau kalian berantakan gitu, Ctrl Z ya, undo ini ya. Pastikan kita sudah menentukan posisinya yang dengan benar dengan memberikan jarak yang cukup. Jaraknya misalnya seperti ini. Kita mau taruh di sini. Saya ulangi, ini Ctrl C. Lalu kita taruh kursor kita di sini, Ctrl V ya. Nah, di sini kita bisa mengatur posisinya, memberikan dia label di sini misalnya nama tabelnya dan seterusnya ya. Nah, ini seperti itu ya.
Nah, kalau sudah ini kita bisa setel jaraknya ini. Misalnya misalnya saya mau rapatkan ini agar dia lebih compact lagi tabelnya bagaimana? Kita pilih saja tabelnya ya. Lalu di sini kalau kita sorot kursor kita akan berubah kursornya menjadi tanda panah kiri kanan. Nah, ini kita geser, klik and drag ya, kita bisa setel dia jaraknya. Diperhatikan juga yang lain juga berubah ya. Atau yang dari sini sama saja. Seperti itu. Begitu juga yang atas bawah ya. Sama. Ya. Nah, table juga memiliki option ya, kalau kita klik di sini, klik kanan, nanti di sini ada table property. Nah, di table property ini bisa mengatur posisi dari teksnya ya. Dari tabelnya dulu misalnya. Lalu ada ukuran dari baris yang ada, kolom yang ada ya, dan seterusnya. Ya. Dan untuk isi dari teksnya ini ada di klik kanan ya. Nanti di sini ada text ya, direction ya, ini kita bisa buat dia seperti ini ya. Kalau kita barisnya seperti ini, kita klik kanan ya. Di sini kita juga bisa menggabung ya, sama seperti di Excel ya. Jadi misalnya ini mau kita gabungkan ini dengan ini, kita merge ya, klik kanan, merge cell ya, seperti itu, digabungkan selnya sama seperti Excel. Nah, untuk detailnya di table nanti kita akan belajar di Microsoft Excel ya. Untuk di sini hanya bagaimana memasukkan table secara umum, modifikasinya dan seterusnya ya. Di sini juga sekali lagi bisa kita style bordernya ya. Ya, border and shading. Jadi kita bisa pilih di sini di menu home ya. Di sini ada paragraf, ada border and shading. Nah, di sini kita bisa ubah dari bordernya, misalnya ketebalannya dan seterusnya ya. Oke, untuk table nanti mungkin lebih kompleks lagi, kita akan dalami di pertemuan yang lain ya. Jadi di sini aja pertemuannya word art, drop cap, picture, table dan seterusnya ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.